A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Murid dan santri juga para pemirsa dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sugeng rahayu semua dimanapun berada. Para pemirsa, video ini diberi judul Merdeka atau Terjajah. Kemerdekaan adalah suatu hak dan suatu kebutuhan pokok setiap individu manusia dan setiap suku, kelompok, atau setiap suatu bangsa dan negara. Maka guru memberi judul videonya dengan judul itu, Terjajah atau Merdeka. Karena kurang lebih, bila menurut catatan yang tepat, kurang lebih 550 sampai 600 tahun bangsa negara kita Republik Indonesia pada dasarnya terjajah, mulai dari kolonial dan negara yang lain, bahkan sampai terjajah mental spiritualnya atau hak pribadi, sehingga manusia yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mampu atau tidak bisa membuat perjalanan kehidupan sesuai apa yang dimiliki secara individu atau hak intelektual dari bangsa negara kita ini. Mengapa guru kok bisa begitu? Karena ada pemahaman yang salah dan itu pun tidak ada yang tahu. Maka melalui video ini guru mengulas kembali atau memperkuat dengan pemahaman dan ilmunya, juga apa-apa yang sudah disampaikan guru melalui video, melalui Facebook dan YouTube-nya. Sehingga semoga video ini betul-betul mampu memberi pandangan yang baru bagi rakyat Indonesia, bagi umat yang ada di Indonesia, dan untuk bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena ada sesuatu yang sangat merugikan bangsa manusia yang sangat panjang itu. Dan untuk video ini diketahui juga para pemirsa, video ini terangkai dengan video guru dengan judul Tegakkan Sholatmu volume 1 sampai volume 6. Terangkai juga dengan video dengan judul Hijriah yang Rusak volume 1 sampai volume 3. Dan terangkai juga dengan video dengan judul Kado buat Umat, Bangsa dan Negaraku. Itu hal yang pokok karena menerangkan tentang sejarah yang tidak ada yang mengerti atau tidak ada yang mengetahui, sedangkan pemahaman itu diyakini bagi miliaran manusia, sehingga menjadikan kerusakan dimanapun berada tatkala pemahaman itu salah. Satu contoh pada video ini, di dalam tulisan guru memberi judul Rasul Palsu, Agama Sesat, Umatnya Tersesat. Sejak kapan ada Rasul palsu? Apa buktinya? Siapa saja pelakunya? Siapa saja yang tertipu? Siapa saja yang ditipu? Negara mana yang tertipu? Awal penipuan dari mana? Dengan cara apa? Nah, inilah para murid, para santri, juga para pemirsa. Karena pemahaman yang disebut suatu keyakinan itu adalah membentuk mindset atau pola pikir itu. Bila mindset atau pola pikir itu sudah nyimpang dari apa yang dimaksud, maka rusaklah perbuatan manusia itu. Tatkala manusia itu sudah berkelompok dan bergerumpul dan dilakukan ribuan bahkan jutaan manusia, sehingga rusaklah manusia itu, rusaklah lingkungannya, rusaklah bangsa dan negaranya.
Nah, dari sejarah itu guru berkewajiban meluruskan kembali, memberi pemahaman agar ke depan khususnya bangsa manusia, khususnya yang ada di Indonesia, agar permasalahan-permasalahan yang belum terpecahkan, semoga melalui video ini Negara Kesatuan Republik Indonesia ada pemahaman dan pengertian yang baru sehingga hal-hal yang salah bisa lurus kembali. Dan video ini pun juga sangat bermanfaat untuk dunia karena kesalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu menjadi rusak, menjadi tidak rukun, tidak menjadi damai karena kembali lagi ada pemahaman mindset yang salah atau agama yang sesat ya. Atau contoh hal yang paling pokok di dalam agama kita, agama Islam. Satu contoh kan ada namanya peristiwa Isra Mi'raj ya. Di video yang lain sudah diterangkan. Kalimatnya Laila minal Masjidil Haram tidak ada yang menerima. Artinya dari pemahaman itu pun juga sudah salah ya. Nah, dari cerita ini yang paling pokok guru memberi pemahaman yang simpel ya. Di sini ini kan ada kata sholat diterangkan dengan cerita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini kan ke langit ini loh para pemirsa. Ilustrasinya ada manusia ke langit. Sehingga karena sholat ini adalah sesuatu yang diceritakan, yang dijanjikan, sesuatu hal yang istimewa. Sehingga manusia yang mempelajari, mendengar, yang berhalusinasi, yang berhayal, dikira ada sosok dari Arab itu mampu ketemu Tuhan. Sehingga manusia itu mengikuti atau mengimani atau mengiyakan sesuatu hal yang tidak jelas itu. Problemnya di situ awalnya. Nah, satu contoh dari video ini ya. Suatu negara atau manusia, satu contoh. Barangkali manusia ada yang meyakini atau mengaku dari negara Arab. Bisa ke langit sampai ketemu yang disebut Tuhan atau Allah. Sedangkan di situ menerangkan tentang sholat ya para pemirsa. Sedangkan sholat di video-video guru sudah diterangkan. Maghrib, isya, subuh, luhur, asar, asri. Itu loh bahasa dari Jawa. Lantas bagaimana ada manusia ini membuat cerita sesuatu hal yang istimewa, hak cipta, hak intelektual di Jawa. Ini kok diyakini, diterangkan miliknya orang Arab seperti itu. Artinya bila ditarik dan secara hukum, artinya apa-apa yang ada di dalam agama kita itu semua bohong para pemirsa. Mengapa bisa seperti itu? Maka dari video yang lain sudah diterangkan guru ya. Karena tentang sholat 17 rakaat itu sebenarnya mahakarya ya para pemirsa, diulas sedikit. Itu sejak 67 Masehi itu sudah tertata dengan sebutan, dengan 9 dewa itu merancang, merumuskan suatu sistem, suatu bahasa. Tapi pada waktu itu kan belum dijabarkan dengan luas. Dan belum dikitabkan. Dengan berjalannya waktu sudah banyak yang menjalankan di Pulau Jawa itu. Beberapa negara, beberapa kerajaan sudah menjalankan. Tapi tidak memakai gerak seperti yang di tempat-tempat ibadah itu. Tidak memakai takbiratul ihram, rukuk, sujud, tidak pakai. Tapi sebagian ya ada, tapi tidak seperti sekarang ini. Nah, dari cerita ini kalau sudah dianalisa bahwa maghrib, isya, subuh, luhur, asar, asri ini bahasa Jawa. Ini lantas kan diterangkan kitab namanya Al-Quran. Beberapa kitab. Nanti ada menerangkan madzhab. Beberapa manusia mengaku habaib. Mengaku lagi ada ulama. Dan diajarkan di seluruh, terutama di negara kita. Dan sampai terbentuk kelompok golongan menjadi muslim. Semua ini merujuk kepada yang disebut kitab. Dan kitab kita Al-Quran merujuk yang paling pondasi adalah tentang sholat. Sedangkan sholat
Itu bahasanya loh dari Jawa. Diterangkan orang Arab seperti itu. Artinya bisa dipastikan secara hukum bahwa kitab yang dipelajari manusia, yang diimani manusia seluruh dunia, khususnya di Indonesia, itu semua adalah khayalan yang tidak benar. Karena adanya sesuatu hal yang istimewa tentang sholat ini, maka di sini manusia sejak mulai zaman setelah Mojopahit, maka banyaklah di sini. Ada manusia mengaku menempatkan dirinya membuat kelompok golongan mengaku ulama itu. Seakan-akan memiliki atau yang mempunyai ilmu keislaman ini. Padahal ini adalah suatu kamuflase, suatu alat untuk mengelabui orang lain. Dan ada lagi kelompok golongan dari negara luar. Itu mengaku keturunan dari Rasul, sedangkan ditarik dari keilmuan. Sedangkan manusia itu yang bisa ke langit itu bukan orang Arab. Dan yang diterangkan ke langit itu pun tidak ada, karena ini bahasa sudah ada di bumi ini. Dan adanya di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan adanya di Pulau Jawa. Maka artinya dari cerita-cerita kitab yang digambarkan cerita itu, artinya itu Rasul itu kan Rasul palsu itu. Ini harus diluruskan para pemirsa, khususnya umat dan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila ini tidak mampu diluruskan atau tidak mau diluruskan negara atau umat ini, kalian akan jadi bangsa yang rusak, jadi manusia yang tidak mempunyai nilai kehidupan. Anda tidak mempunyai harga diri, Anda tidak mempunyai jati diri karena Anda didogma dari kitab-kitab yang beredar. Itu tulisan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan yang sangat disayangkan kalau ini tidak diluruskan. Sedangkan orang atau manusia yang mengaku ulama dari negara luar, orang dari negara luar masuk ke negara Republik Indonesia mengatasnamakan keturunan Rasul yang dari Arab, sedangkan Rasulnya tidak ada, Rasulnya palsu, ceritanya fiktif. Masuk mempengaruhi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini jadinya problem. Ini kalau terus-menerus negara ini rusak, rakyat rusak, umat rusak, karena mendapat pemahaman itu buatan ya. Memang ada kesengajaan. Nah, untuk diurai lebih jelas para pemirsa, sebenarnya tentang kata maghrib, isya dan subuh ini sejak 67 Masehi sudah ada ya, tapi tidak dijalankan seperti agama. Ya. Nah, adanya perubahan dulu. Setelah maghrib isya ini dijalankan sebagai aktivitas manusia di Pulau Jawa, maka ada disebut namanya ilmu dunung, ilmu kasepuan atau ilmu sepuh. Ya. Ada lagi yang disebut jadi tetua adat. Ada lagi sebutan kalau di Jawa itu kiai. Di video yang lain sudah diterangkan. Maka di dalam Islam itu tidak ada kata ulama, tidak ada habaib, yang ada kiai karena ini Jawa. Dan menjadikan adat dan budaya, maka di Jawa dulu sebutannya santri bukan muslim. Karena adanya permainan orang-orang yang membuat politik untuk masuk ke negara Republik Indonesia, untuk menguasai suatu wilayah, disinilah membuat status ulama ini dan habaib ini. Lantas bagaimana guru dengan peristiwa seperti ini? Ya semoga para pemirsa sangat tahu dan sangat paham, terutama bangsa dan negara. Ini harus diluruskan. Kalau tidak diluruskan, negara bertikai, negara kita, negara Anda tidak mempunyai harga diri, tidak mempunyai jati diri. Umat kalian manusia yang terjajah mental spiritual Anda. Nah, di dalam pembahasan tentang sholat, nah, pernah dengar kan setelah Mojopahit itu rusak, ada sedikit di video guru diterangkan tentang sejarahnya Sunan Kalijogo dengan Kanjeng Syekh Siti Jenar itu. Pada waktu itu menerangkan itu belum sampai babakan, belum sampai menerangkan tentang sholat 5 waktu penuh. Itu masih sebatas menerangkan maghrib dan isya, belum dijabarkan. Diajarkan
Nah, disitulah mulai cerita menjadi permasalahan, sehingga ilmu seperti ini sudah tidak boleh diajarkan sejak zaman setelah Mojopahit itu rusak atau hancur. Sehingga kitab-kitabnya hilang dan semua dilarang sampai kemarin ini, sampai tahun kurang lebih 2000 itu. Tahun 2000 Masehi ini. Maka mengapa manusia terutama di Indonesia dan umat Islam tidak ada yang mengerti? Karena ini kitabnya pun juga sebagian dibakar, dirusak, dihancurkan. Dan manusia yang mengikuti ini pun tidak dibolehkan. Dan sejak itulah manusia kalau mengikuti sistem ini dikecam atau dirumuskan, ada yang bahasa disebut itu kafir, musyrik, dan syirik. Dan di sini pun juga sudah ditebarkan, maka ada kan kalimat anjing itu sesuatu hal yang najis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangkiri Mas Gemetas. Nah, dari cerita ini, sejak Mojopahit itu rusak, masyarakat itu kalian itu sudah didogma, sudah diadu domba agar bermusuhan dari kelompok yang mengatasnamakan di sini dan mengatasnamakan keturunan ini mampu menguasai sistem yang ada di negara ini. Lantas bagaimana kalau hal seperti ini, faktanya seperti ini? Kembali lagi melalui video ini, semoga para pemirsa agar kalian punya harga diri dan Anda punya jati diri dan bangsamu mempunyai harga diri. Karena apa? Kalau tetap ini tidak ada yang mau meluruskan, tidak mau diluruskan, di sini ada pilihan sebagai manusia dan bangsa negara Republik Indonesia. Menjadi manusia yang tersesat atau menjadi negara yang carut marut, ingin menjadi manusia yang terjajah atau negara yang terjajah, atau ingin menjadi bangsa yang merdeka. Sedikit video ini dan terangkai dengan video yang lain, semoga membantu pemahaman yang baru, membuka cakrawala sejarah yang baru. Semoga kehidupan kita ke depan lebih maju, khususnya berbangsa dan bernegara. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.